Baik, selamat malam bagi kita sekalian. Pada malam hari ini kita mempunyai topik yang istimewa, karena topik kita ini adalah termasuk kepada jenis-jenis penyakit-penyakit yang bagi saya adalah ternyata bahwa ilmu kedokteran fungsional, yaitu kelompok dokter-dokter yang ingin mempelajari penyakit itu, bagaimana proses sampai terjadinya, kaitkan dengan penyebab-penyebab dasar yang ada di alam. Jadi akhirnya ditemukan bahwa penyakit ini bisa disebabkan oleh karena kecapean. Kecapean yang akut, lalu kecapean yang terus-menerus, tambah dengan pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat, sampai akhirnya bisa terjadi. Jadi menurut pendapat saya, penyakit-penyakit yang saat ini ilmu kedokteran merasa agak sulit untuk menjelaskan atau mengobatinya, karena dunia medis pada umumnya bergantung kepada semua penyakit ada obatnya. Jadi gampang saja untuk setiap penyakit, pokoknya kita siapkan obat. Walaupun Anda berpola hidup kurang sehat, pokoknya makan obat saja. Diabetes, pokoknya makan obat saja. Kanker, makan obat saja. Autisme, ternyata saudaraku bahwa penyakit itu bukan karena membutuhkan obat. Penyakit itu adalah harus kembali ke hukum alam. Kembali kepada bangun pencipta. Jadi kalau mobil itu diciptakan oleh Toyota untuk minum bensin yang oktan tinggi atau Pertamax, lalu kita kasih yang rendah oktannya, atau bahkan kita kasih minyak tanah, nah nanti tunggu dia akan rusak mobil itu. Demikian juga dengan kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku bahwa kita ini bukan hasil daripada suatu proses alam belaka, tetapi ini ada proses supernatural, ada pikiran agung yang membuatnya. Maka supaya sehat, mari ke pikiran agung itu. Nah, oleh sebab itu maka kita coba belajar penyakit-penyakit autisme mungkin nanti ya. Apa sih penyebab autisme? Apa penyebab penyakit autoimun? Dokter-dokter mengatakan, wah nggak ngerti. Kanker, oh nggak ngerti begini ya. Tapi saudaraku yang kekasih, mari kita coba menggali dan dari dasar keimanan kita, keilmiahan kita, supaya kita coba cari tahu ya mengapa terjadi penyakit-penyakit tersebut ya. Oleh sebab itu pada malam hari ini mari, saya juga sedang belajar akan penyakit ini ya, fibromialgia. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu ketika belajar mengenai hal ini, penyakit ini ditemukan pada orang-orang yang capek-capek terus-menerus, akhirnya bisa menjadi hal tersebut. Nah, saya mau minta tolong kepada Brother Glenn Rumalak, boleh bantu saya untuk membacakan ya akan penyakit ini dari Allodox. Ya, artikelnya sangat-sangat bagus dari website Allodox. Lalu kemudian kita akan menerangkannya ya. Jadi bolehkah Brother Glenn Rumalak boleh minta tolong bacakan dia punya artikel ini, dan nantinya saya akan menerangkannya. Sedikit lagi sudah mau masuk rumah, tapi boleh minta tolong dibacakan. Ya, terima kasih Pak Glenn. Apa mau dibaca semua, Dok? Dibaca. Oh ya, Pak David mau bacakan? Boleh dibacakan. Ya. Dibaca semua ya? Dan semuanya. Nanti saya akan terangkan. Terima kasih Brother David. Fibromialgia, ya kan penamaannya. Fibromialgia atau fibromialgia adalah penyakit yang ditandai oleh rasa nyeri di sekujur tubuh, disertai rasa lelah dan gangguan tidur. Menjalani pola hidup sehat dapat membantu mengurangi gejala yang dialami penderita. Nyeri dan gangguan tidur akibatnya fibromialgia bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Akibatnya, penderita dapat mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Fibromialgia merupakan penyakit yang berkepanjangan dan bisa dialami oleh siapa saja,
termasuk anak-anak. Namun penyakit ini lebih sering menyerang wanita dan orang-orang yang berusia antara 30 sampai 50 tahun. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari fibromialgia. Gejala dari fibromialgia, gejala utama adalah rasa sakit di banyak bagian tubuh yang berlangsung setidaknya selama 3 bulan. Rasa sakit ini dapat berupa nyeri yang tumpul, sensasi terbakar, atau seperti ditusuk-tusuk, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Tingkat keparahan gejala fibromialgia berbeda-beda pada tiap penderita. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas, tingkat stres yang dialami penderita, serta perubahan cuaca. Nyeri pada beberapa bagian tubuh seperti leher dan punggung dapat terasa lebih parah dibandingkan bagian tubuh lain. Kondisi ini juga membuat penderita sangat sensitif terhadap rasa sakit. Penderita fibromialgia bahkan dapat merasa nyeri saat disentuh dengan lembut. Selain nyeri, penderita fibromialgia juga dapat mengalami gejala berupa: pertama, kelelahan yang sampai menyebabkan penderita tidak bertenaga untuk melakukan aktivitas apapun. Kedua, kaku otot yang terasa makin parah bila terlalu lama berada dalam satu posisi, misalnya saat bangun tidur. Ketiga, penurunan kualitas tidur, sehingga penderita tetap merasa kelelahan saat bangun, meski sudah tidur lama. Keempat, sakit kepala, terutama bila penderita mengalami nyeri dan kaku di leher dan bahu. Gangguan kognitif, misalnya sulit berkonsentrasi, mengingat sesuatu, dan lambat dalam berbicara. Terdapat sejumlah gejala lain yang dapat dialami oleh penderita fibromialgia, namun lebih jarang diantaranya pusing, nyeri haid, kaku, atau kesemutan di tungkai, sering merasa kepanasan atau kedinginan. Fibromialgia sering disertai gangguan lain seperti irritable bowel syndrome, sindrom kaki gelisah, gangguan cemas, dan depresi. Kapan harus ke dokter? Segera ke dokter bila mengalami nyeri otot yang berlangsung setidaknya 3 bulan. Pemeriksaan ke dokter juga perlu dilakukan jika nyeri otot makin memburuk dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nyeri otot juga dapat menjadi tanda suatu kondisi yang berbahaya bila disertai dengan keluhan di bawah ini: demam, muntah, sulit menelan, tidak dapat menggerakkan area yang nyeri, kaku leher, sesak nafas. Segeralah periksa diri ke dokter bila mengalami nyeri otot yang disertai keluhan-keluhan tersebut. Penyebab fibromialgia. Penyebab fibromialgia belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan sejumlah faktor berikut ini: perubahan mutasi gen, perubahan gen atau mutasi gen, gangguan tidur, gangguan senyawa kimia di dalam otak, pernah mengalami cedera, menderita infeksi, menjalani operasi, atau mengalami kejadian traumatis. Faktor risiko fibromialgia. Selain sejumlah faktor di atas, fibromialgia diketahui lebih rentan menyerang wanita berusia 30-50 tahun, dan orang yang menderita lupus, rheumatoid arthritis, osteoartritis, penyakit ankylosing spondylitis, gangguan sendi rahang. Diagnosis fibromialgia. Belum ada pemeriksaan khusus yang dapat mendeteksi fibromialgia. Untuk mendiagnosisnya, dokter akan menanyakan gejala yang dialami dan apakah gejala tersebut sampai mengganggu aktivitas penderita. Bila sesuai dengan gejala fibromialgia, dokter akan memastikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu bahwa gejala yang dialami penderita tidak disebabkan oleh penyakit lain. Misalnya rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, atau penyakit tiroid. Pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan antara lain hitung darah lengkap, tes fungsi tiroid, rheumatoid factor test, cyclic citrullinate peptide test, pemindaian. Pengobatannya, fibromialgia bertujuan untuk meredakan gejala agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari penderita. Metodenya meliputi pemberian obat-obatan yang disertai dengan terapi khusus.
Obat-obatan untuk mengatasi fibromialgia dapat membantu meredakan nyeri dan meningkatkan kualitas tidur. Obat-obatan tersebut antara lain obat pereda nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, atau tramadol. Obat anti kejang seperti gabapentin dan pregabalin. Obat antidepresan misalnya amitriptyline dan duloxetine. Obat-obatan di atas akan dikombinasikan dengan terapi seperti fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan dan stamina, terapi okupasi untuk membantu pasien menjalani aktivitas sehari-hari, psikoterapi untuk menguatkan keyakinan pasien dalam menghadapi penyakitnya. Agar hasil pengobatan optimal, penderita juga disarankan untuk melakukan pola hidup sehat seperti menjalani pola makan sehat seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan membatasi asupan kafein, berolahraga secara teratur, misalnya jogging, berenang, dan bersepeda. Tidur cukup dengan pola tidur yang baik, misalnya tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, serta membatasi tidur siang. Mengelola stres dengan baik, misalnya dengan melakukan meditasi atau yoga. Meskipun tidak ada pengobatan yang spesifik untuk menyembuhkan fibromialgia, tetapi metode pengobatan di atas dapat meredakan gejala dan membantu penderita menjalani aktivitas sehari-hari. Fibromialgia juga sulit untuk dicegah. Menjalani pola hidup sehat seperti di atas merupakan langkah yang bisa dilakukan untuk membantu mencegah terjadinya fibromialgia. Komplikasi fibromialgia. Kebanyakan penderita fibromialgia diketahui mengalami depresi. Tekanan yang dialami penderita disebabkan oleh rasa sakit atau kurang tidur yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Guna mengatasinya, penderita bisa berkonsultasi dengan psikiater. Psikiater dapat melakukan psikoterapi untuk membantu penderita memahami apa yang terjadi dengan tubuhnya dan bagaimana beradaptasi dengan kondisi tersebut. Bila diperlukan, psikoterapi dapat dilakukan secara berkelompok bersama dengan penderita fibromialgia lainnya. Terapi kelompok ini dapat membantu para penderita untuk saling memahami kondisi satu sama lain. Oke, terima kasih Brother David. Jadi ini adalah salah satu contoh kita mau mengerti apa itu penyakit. Jadi saya tahu sebagian besar dari saudara-saudara sudah belajar mengenai pola hidup sehat alami. Dengan 8... Apa screen-nya tetap dipertahankan atau di... Oh iya, boleh dilepas. Ya, boleh. Boleh dilepas. Ya. Jadi saudara, dengan ilmu New Start yang saudara sudah pelajari, coba saudara kupas atau mulai dalami. Saya tahu di antara kita ada yang pendalaman Alkitab. Saudara mendalami Alkitab dan membaca ayat demi ayat, bandingkan pasal demi pasal untuk mendapatkan konsepnya. Sekarang saudara, mari saya mengajak saudara-saudara untuk mengerti penyakit-penyakit yang bahkan dokter pun nggak mengerti. Coba baca mengenai autisme, coba baca mengenai autoimun, coba baca mengenai fibromialgia, coba baca mengenai kanker. Dan saudara akan datang kepada Tuhan dan saudara boleh mengerti penyakit-penyakit ini. Saudara percaya itu? Saudara walaupun bukan dokter, saudara mulai mengerti akan penyakit fibromialgia. Tentu saudara tidak tahu proses-proses kimia-kimia yang ada di dalam, proses-proses fisiologi di dalam, struktur-strukturnya, bahkan molekul-molekulnya. Kita sangat berbangga ada Bapak Fredrik Waworuntu yang mempelajari ilmu itu, sedangkan saya tidak tahu herbal apa yang cocok untuk ini dengan itu yang lainnya. Tapi saya mau mengajak saudara-saudara untuk masuk ke otaknya Tuhan. Tahu bagaimana, mengapa Tuhan memberikan makanan, biji-bijian, buah-buahan bagi manusia dan kemudian sayur-sayuran. Teman-teman kita yang Buddha itu bervegetarian. Orang-orang yang percaya Alkitab akan menuju vegetarian. Memang saudara belajar mengenai doktrin daging halal. Boleh makan daging halal.
Tetapi apa kaitannya dengan tubuh saudara? Vegetarian itu. Apa otak Tuhan, mengapa Tuhan membuat demikian? Dan saudara coba lihat akan 8 obat alami yang diturunkan kepada Nabi kita, Nyonya Ellen G. White, ya. 8 hal tersebut yang saudara sudah tahu, New Start disingkatkannya. New Start itu adalah temuan daripada saudara-saudara dari Weimar Institute. Tahun 1950-an, mereka mendirikan wellness center untuk menghidupkan ajaran-ajaran kesehatan berdasarkan roh nubuat. Dan mereka menemukan kutipan dari Nyonya Ellen G. White mengenai 8 obat alami itu, dan mereka singkatkan menjadi bentuk yang populer. New Start. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust in God. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh General Conference menjadi celebrations. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Florida Hospital jadi creation health dengan singkatan-singkatannya. Tapi intinya adalah mengakui bahwa sehat itu kembali kepada konsep penciptaan yang asli. Jadi bukan kepada farmasi-farmasi. Bukan semata-mata kepada vaksin, walaupun vaksin itu bermanfaat. Dan juga ada resikonya. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara, saudara sangat terpukau kepada Pak Wawuruntu untuk menerangkan, oh ini kimianya, dan saudara, oh luar biasa seperti itu. Tapi saya ingin saudara juga mempunyai otak seperti Pak Wawuruntu. Bahkan saudara menjadi seperti saudara mendalami Alkitab, saudara mendalami doktrin-doktrin ajaran-ajaran firman Tuhan untuk menemukan kebenarannya. Saya ajak sekarang, coba cari artikel mengenai autism, coba cari artikel mengenai autoimun, dan ini adalah contoh artikel mengenai fibromialgia. Dan saudara akan temukan bahwa penyakit itu adalah karena alam yang Tuhan ciptakan dilewati, digantikan, digeser. Maka kalau mau sembuh, kembalikan lagi kepada asalnya. Sehingga saudara dan saya tidak semata-mata menanyakan, dok obat apa, dok obat apa, dok obat apa. Tapi saya mau mengerti kenapa saya sakit. Sakit itu bukan hanya suatu keadaan-keadaan, tetapi itu memang betul-betul adalah suatu kondisi tubuh yang beralih daripada konsep asli kepada konsep yang salah, ya, sehingga terjadilah penyakit. Nah, jadi saya mengajak saudara-saudara bukan hanya menjadi mekanik-mekanik untuk sakit ini obatnya apa, sakit ini obatnya apa, tapi coba mengerti mekanismenya. Kenapa terjadi fibromialgia? Fibro itu artinya serabut-serabut. Mio itu artinya otot. Algia artinya sakit. Jadi sakit pada serat-serat, serabut-serabut, dan otot-otot di sekujur badan kita. Ya, mengapa terjadi seperti itu? Ditambah dengan hal yaitu gangguan daripada ingatan dan juga gangguan tidur, ya, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi penyakit seperti itu? Ya, jadi saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini saya membuka kepada saudara-saudara sekalian suatu topik yang agak aneh. Kok nggak bicara asam urat, kok nggak bicara kolesterol, kok bicara ini? Tapi proses terjadinya gangguan rasa nyeri hebat, ngantuk-ngantuk, ya, lalu kemudian gangguan tidur, gangguan berpikir, gangguan perilaku, dan lain-lain. Dan saudara lihat, anjurannya adalah pola hidup sehat. Dan itu ternyata sangat membantu. Di Amerika Serikat, dokter fungsional ini mengobati fibromialgia dengan obat-obatan tidak berhasil. Tetapi ketika dia mengubah pola hidupnya, yang makan-makan yang sehat-sehat, gembira, menyelesaikan masalah, hubungan yang tidak baik dengan kerabat, dengan musuh, dan lain sebagainya,
terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kekasih, saya mengundang saudara-saudara untuk mengubah konsep. Setiap penyakit ada obatnya, setiap penyakit ada obatnya. Seakan-akan kalau mau sehat cukup siapkanlah satu gudang obat-obat, maka pasti kita sehat. Bukan begitu konsepnya, saudaraku. Memang obat bahan kimia itu membantu, tapi tubuh sendiri yang menyembuhkannya. Dibantu dengan bahan-bahan kimia. Baik bahan kimia alami dari herbal, jamu-jamuan, dan juga sintetik daripada medisin-medisin tersebut. Jadi saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini saya mengajak kita sebagaimana saudara membuka Alkitab atau kitab suci kita sesuai keyakinan kita masing-masing, lalu mau menggali kebenaran-kebenaran mengenai hal tersebut. Pada malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk membuka akan Halodox, buka fibromialgia pada malam hari ini dan coba cari tahu mengapa sih terjadi seperti itu dan kenapa boleh sembuh, tapi bukan semata-mata karena obat. Obat itu hanya simptomatik saja. Tapi dia sembuh dengan berubah pola hidup kembali kepada aslinya. Lalu kemudian coba saudara cari artikel mengenai autisme. Kalau saudara melihat sekarang banyak sekali anak-anak itu autis. Mengapa setelah terjadi makanan cepat-cepat saji ini, Kentucky, McDonald's, dan keju-keju, pizza dan sebagainya, kenapa autisme naik? Kenapa semakin modern, autoimun itu semakin naik? Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, teori-teori saudara boleh baca, tetapi coba gali dari sisi keimanan. Mengapa kalau manusia lari dari rencana Tuhan, lari dari Tuhan, lari daripada pola makan yang asli, yaitu tumbuh-tumbuhan, dan ke daging-dagingan, dan kue-kuean, dan es krim, dan goreng-gorengan, dan lain sebagainya. Mengapa terjadi penyakit-penyakit? Dan apakah kita bisa sehat dengan mengubah pola hidup? Saya suka ini, enak. Ya, saya nggak bisa rubah pola makan ini. Saya suka sekali daging, saya suka goreng-gorengan, saya suka ini. Apakah dengan saya mengurangi akan hal-hal yang kurang sehat itu, saya mau merokok tapi sedikit-sedikit aja. Saya mau kerupuk-kerupuk tapi sedikit-sedikit aja. Tadi disebut kopi, ya, di dalam penyakit triwagi ada kafein di situ. Oke, kafein tapi sedikit-sedikit saja. Jadi saudaraku yang kekasih, saya mengajak saudara-saudara untuk coba berpikir, apakah pola hidup sehat akan menghasilkan status sehat? Apakah dengan makan sehat, pikir sehat, tidur cukup, olahraga atau gerak badan, ya, bukan olahraga, gerak badan, karena orang-orang yang di Okinawa itu mereka tidak berolahraga tapi umur 100 panjang karena gerak alami di dalam kerja ke kebun, cangkul, dan bekerja dengan otot mereka, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini saya membuka juga, kalau saudara mau bertanya mengenai kasus-kasus medis dan dijawab secara medis, oke, boleh juga. Tetapi kalau saudara mau untuk sharing atau saudara mau untuk mencoba berpikir kenapa kita sehat? Pada awalnya kita sehat waktu Tuhan ciptakan. Kenapa? Oh, itu karena kutuk. Karena berdosa kutuk. Iya. Tapi kenapa terjadi fibromialgia? Kenapa terjadi autoimun? Kenapa terjadi autis? Kenapa terjadi kanker? Dan kenapa terjadi penyakit-penyakit yang lainnya? Dan saya yakin dan percaya, saudara, bahwa saudara yang belajar ilmu ini bisa lebih pintar dari dokter. Dalam hal-hal tertentu, memang saya akui bahwa ada hal-hal tertentu saudara tidak belajar. Tetapi filosofi dasarnya, konsep dasarnya, penciptaan manusia yang sehat, runtuhnya manusia yang sehat, dan peran daripada Yesus Kristus, peran daripada doa di dalam kesembuhan. Saudara, kita tahu bahwa ada 4 cara penyembuhan. Pertama, tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Saudara tidak mengerti, tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Pintar tubuh itu, namanya body wisdom.
physiologic healing. Kedua adalah supportive, wellness, kebugaran, natural lifestyle, dan social support. Inilah rumah sehat. Yang ketiga adalah medis. Yang kita andalkan itu yang medis, saudaraku. Teknologi-teknologi itu tidak salah. Tetapi itu tidak sepenuhnya lengkap. Dan ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diterangkan semata-mata dengan medis saja. Saya bukan dukun, tetapi kita holistik bahwa jangan terlalu mengandalkan hanya kepada medis saja. Ya, medis itu baik, dan saya mengatakan saya juga orang medis dan itu legal, secara hukum itu sah. Walaupun memberikan bahan-bahan yang beracun, tetapi itu membawa manfaat. Kalau berlebihan, dia akan mengganggu akan tubuh kita. Dan yang keempat adalah doa, saudaraku. Apakah saudara mengerti kuasa doa itu? Doa itu bagaimana? Mistik sekali. Apakah itu karena ucapannya yang manjur, mantra-mantra disebutkan, maka terjadi? Bukan, saudaraku. Bagaimana Tuhan itu sendiri turun kepada saudara untuk menyembuhkan saudara. Mungkin di antara kita ada yang sakit kanker, ada sakit autoimun, ada sakit macam-macam. Loh, kok harus pakai doa? Gimana sih doa itu? Ada orang yang berdoa sembuh kankernya. Ada orang yang sudah didoakan meninggal juga. Tidak sembuh juga. Jadi saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini saya senang untuk mengajak saudara-saudara untuk mencari beberapa penyakit-penyakit yang ada pada saat sekarang ini. Dan kalau saudara cari di dalam tulisan-tulisan ilmiah, penyebabnya tidak diketahui. Obatnya belum pasti, masih dicari-cari. Tetapi justru saudaraku, dengan hal ini saya mau mengajak saudara, bisa saudara temukan jawabannya. Jangan katakan, Dokter Ruben, sedangkan dokter nggak tahu. Tidak, saudaraku. Saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bisikkan. Dan saya mau menantang di antara kita, kalau ada yang sakit, ginjal saya ini tinggal 50% atau 90% saja. Sudah hanya tinggal 10% saja. Harus di hemodialisa. Apakah kita bisa sembuh? Mari saudara datang ke PAI Esensial. Bukan karena obat kita sembuh, semata-mata bukan. Kembali kepada esensinya. Dan kita akan mau coba melihat bagaimana Tuhan bisa membantu kita. Kalau kita sudah terlalu lama memasukkan kolesterol, protein, lemak, oksidan ke dalam tubuh kita, dan sudah menumpuk dan sudah merusak tubuh kita, jangan kecewa. Berusaha membalikkan sedapat mungkin. Apakah bisa 100% kita pulih, atau 90% kita pulih, atau hanya 50%, atau hanya 25%. Jadi saudaraku, hukum-hukum alam berlaku. Kalau sudah karatan, kalau ginjalnya itu sudah saringan-saringannya sudah mampat, bagaimana itu bisa terbuka lagi? Sangat sulit, saudaraku. Tetapi mari saudaraku, saudara yang bukan dokter, saya ajak untuk gunakan hikmat dan akal budi daripada Tuhan untuk tahu apa itu pola hidup sehat dan bagaimana tubuh itu berfungsi dan bagaimana itu bisa disehatkan, dan coba menggali. Siapa tahu saudara boleh mengerti, saya mengerti sekarang autisme, saya mengerti sekarang autoimun, saya sekarang mengerti fibromialgia, saya mengerti kenapa mata saya setengah sakit, setengah kepala sakit, itu migrain itu. Saya mengerti mengenai Bell's palsy, saya mengerti mengenai osteoartritis, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya, saudaraku. Saya mengajak saudara-saudara untuk tidak hanya dengar-dengar, tanya, dan puas. Saudara gali dan cari tahu, sehingga saudara boleh hidup sehat dengan hikmat daripada Tuhan. Bahkan kalau saudara, saya nggak mengadakan
mengajarkan fanatisme dan dukunisme, tidak. Tetapi bagaimana menggunakan doa dengan benar, digabungkan dengan pola makan yang sehat. Saya makan daging terus sehat kok. Saya makan goreng-gorengan begini banyak kok. Saya begadang-begadang ini masih tetap sehat. Saya merokok sekali-sekali, saya minum kopi, tapi saya sehat kok. Saudaraku yang kekasih, mari kita coba mendalami dengan baik. Hukum-hukum kesehatan itu, bagaimana cara hukum. Saudara belajar hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan, dan saudara belajari, ini apa sih? Hukum tidak menyelamatkan. Tapi kok hukum itu penting? Nah, sekarang mari saudaraku kita belajar untuk mengerti akan tubuh kita, dan saya akan coba membantu saudara-saudara untuk kita coba mengerti akan proses ini. Nah, mungkin fibromialgia adalah salah satu contoh. Pada malam hari ini saya sampaikan, saya sendiri belum 100% mengerti, tapi saya sudah mulai dapat konsep. Dan autis juga, saya mulai berpikir-pikir ini karena apa? Autoimun, kenapa kok tubuh bisa menyerang dirinya sendiri? Ya, dan saudara, kanker. Luar biasa. Sudah banyak sekali kita belajar mengenai kanker-kanker. Dan ahli-ahli sudah cukup tahu proses-proses dasarnya dan bagaimana mau menyembuhkannya. Tetapi saya ingin menantang kepada kita sekalian, khususnya dari Eden Way, mengapa saudara mempromosikan vegetarian? Mengapa Bapak Uruntuk mempromosikan jus-jus ini dan itu? Jahe, kunyit, dan lain-lain sebagainya. Itu apa sih? Nah, setelah saudara mulai tahu mengenai hal itu, apakah kita bisa menyembuhkan orang lain? Dan sekali lagi, bukan dukunisme, atau supaya saya jadi kaya, saya mau belajar ini jus-jus dari Pak Uruntuk, nanti saya bikin, saya praktekkan, 1 gelas 100.000. Saya bisa dapat uang dari hal ini. Tapi bukan itu, saudaraku. Maksud saya adalah untuk merangsang saudara. Bukan hanya percaya akan apa yang disampaikan, tapi saudara belajar sendiri. Sehingga saudara tahu mengapa saudara sakit. Karena sakit itu pasti ada penyebabnya dan ada prosesnya. Tidak tiba-tiba, walahu alam, saya tiba-tiba sakit kepala, saya tiba-tiba berdarah hidung. Tidak, saudaraku. Ada penyebabnya, ada prosesnya, terjadilah gejala dan tanda penyakit itu. Dan bagaimana sembuhnya? Itu yang kita pelajari dari waktu-waktu. Jadi demikianlah saudaraku yang kekasih, saya percaya saudara mempunyai media Google untuk bisa menggali, dan khususnya kalau saudara adalah tenaga kesehatan, saya lihat ada dokter, ada perawat, ada ahli gizi, ada psikolog, ada pengobat alami, ya, ada terapis alami. Saya mengajak saudara-saudaraku yang kekasih, mari coba belajar mengenai gejala-gejala penyakit-penyakit tertentu, tetapi betul-betul cari tahu dia punya dasar, sehingga kita bisa yakin dan percaya dan melakukannya, dan memberikan berkat ini, nasihat ini kepada orang-orang lain. Sehingga betul-betul diabetes boleh dinormalkan. Asam urat, sakit encok itu bisa dinormalkan. Bahkan ginjal yang sudah gagal bisa diperpanjang hidupnya. Jantung yang sudah gagal, sudah hosa-hosa, sudah sesak-sesak, masih bisa diakali dan diperbaiki. Bahkan kalau di antara saudara ada yang sakit, saya mau menantang saudara, saudara perlu dikembalikan sedapat mungkin ke rancangan yang asli. Bagaimana? Malam demi malam atau waktu demi waktu kita sudah mendiskusikan, dan mari kita mengerti dan kita ketahui dan kita yakini bahwa Tuhan itu luar biasa, dan cara-cara penyembuhan yang dari alam, dari Tuhan,
itu jauh mengungguli akan medis, walaupun juga kita menggunakannya. Medis itu bukan dari setan. Kemoterapi itu bukan dari iblis. Jangan mengatakan buang itu obat-obat. Nyonya Ellen White mengatakan obat itu racun. Saudaraku, belajar baik-baik sehingga kita tidak terkebur, kita tidak salah, kita tidak ekstrim, kita tidak fanatik, tapi kita betul-betul menjadi orang yang berbahagia, yang bisa sehat dengan cara-cara yang benar, yang baik, yang dianjurkan oleh Tuhan pencipta kita sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada tanggapan dan ada pertanyaan, mari kita berdiskusi agar ini bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Mohon maaf mungkin agak ribut karena di sini lagi hujan deras. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama mungkin kita langsung saja ya dok. Pertanyaan yang pertama Silakan. dari Sugiarto Welan. Selamat malam, salam sehat. Maaf saya mau tanya, kalau kaki kebas, bagaimana cara menanggulangi dan apa obatnya? Terima kasih. Kaki kebas. Oke, baik. Pertama kita bicara mengenai kebas. Kebas itu di Jawa disebut baal-baal ya. Dia punya kaki agak kebas ya seperti itulah. Bukan sakit sekali tapi kebas-kebas ya. Nah, saudaraku yang kekasih, pertama-tama itu disebabkan karena peredaran darah yang kurang lancar sehingga ada tumpukan darah di bawah kaki. Misalnya, saudara lipat kaki lalu aliran darah itu menumpuk darah ke arah bawah, ke bawah kaki, tapi terjepit, dia masuk, tapi dia tidak keluar, dia tidak naik ke atas lagi. Maka itu hal yang paling sering terjadi, kebas itu adalah karena tumpukan daripada darah dan tidak berjalan dengan lancar ke atas. Nah, tiba-tiba kalau saudara sudah duduk bersila misalnya, dan sudah mulai rasa kebas, saudara buka, lipat kakinya itu, waduh, rasa geli kakinya, seperti itu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, jadi itu terkait dengan peredaran daripada darah di kaki. Bisa juga kebas itu disebabkan oleh karena ada pengaruh pada urat saraf yang mensarafi kaki. Ya, mungkin ada peradangan di situ sehingga terasa kebas-kebas. Itu saraf ini bisa terganggu oleh gula. Orang-orang yang diabetes juga bisa mengalami gulanisasi daripada selaput pembungkus saraf itu sehingga terjadi neuritis diabetika. Bisa juga karena gula darah dan bisa juga karena yang lain-lain ya. Jadi kita boleh melihat apakah ini kena pada kedua kaki atau hanya sebelah kakinya ya. Nah, berarti ada sesuatu yang mengganggu di tempat itu. Jadi mungkin Pak Welan sudah ke dokter sudah memeriksa apakah ini aliran darah, apakah ini kebas karena sarafnya yang sedang meradang atau karena penyebab yang lain. Jadi itu yang saya bisa jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih dok. Pertanyaan yang selanjutnya, dikatakan bahwa fibromialgia yang paling rentan adalah wanita usia 30-50 tahun. Apakah itu karena disebabkan wanita lebih suka jajanan daripada pria, ataukah ada penyebab yang lainnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini adalah data-data yang ditemukan, fakta-fakta. Sekarang kita harus analisa kenapa seperti ini, ya.
Saya terus terang belum menganalisa terlalu jauh, tetapi ini adalah hal yang menarik. Kalau saya punya pemikiran, mungkin bukan karena jajan, karena laki-laki juga ada juga yang suka ya, suka. Saya terus terang jujur senang juga dengan gorengan, harus membatasi diri. Kalau kerupuk ada, aduh menggoda sekali ya. Nah, jadi saya punya pemikiran ada kemungkinan bahwa ini berhubungan dengan hormonal. Hormonal pada waktu usia tersebut aktif progesteron dan estrogen itu sangat bagus pada usia-usia ini ya. Usia-usia ini estrogen dan progesteronnya itu siklus haidnya itu berjalan dengan baik dan kondisi daripada seorang wanita itu sangat-sangat dipengaruhi dengan hormonalnya. Kalau laki-laki hormon-hormon yang naik turun itu tidak terlalu, karena laki-laki itu hormonnya adalah testosteron. Dan testosteron itu tidak mengalami suatu siklus naik turun. Laki-laki tidak ada haidnya. Jadi saya belum mengerti, tapi kemungkinan saya memikirkan bahwa ada kaitannya dengan siklus hormonal di dalam tubuh wanita yang mungkin bisa. Tapi kita masih mempelajari lagi ya, mempelajarinya. Oke, baik Dok, terima kasih. Sebelum kita lanjut pertanyaan di kolom chat, kita berikan Ibu Lili Maromon yang sudah mengangkat tangan, dipersilahkan. Selamat malam Dok, maaf saya sedang dalam perjalanan jadi gelap nih. Baru bicara dari bicara. Baik sekali. Jadi lagi mau antar anak ke rumah sakit Dok. Kebetulan malam ini mau dioperasi untuk radang kelenjar getah bening Dok. Saya baru dengar ini. Mau nanya apa penyebabnya itu ya Dok ya, dan makanannya apa ya Dok untuk setelah dioperasi nih Dok? Boleh tahu itu kelenjar getah beningnya di mana? Di pundak Dok. Leher. Di dekat leher. Oh, di leher. Leher di sini. Iya. Operasinya operasi kecil ya, biopsi namanya. Iya Dok ya, iya. Iya Dok. Ini sedang terpaksa, senang sekali dokter ini. Oke. Kanan atau kiri? Lehernya di kanan atau kiri? Lehernya di mana? Kiri. Di kiri Dok. Oke. Oke, baik. Kanan tidak ada ya? Kanan nggak ada. Dengan tiroid Dok. Ada tiroid juga Dok. Oh, ada tiroid. Umur berapa? Umurnya 35 Dok. 36. Oh. 35 dan 36. Ada tiroidnya juga. Iya. Dok ini sudah periksa T3-nya, tiroid 3, tiroid 4. Tiroid 2 Dok. Oh ya, 2 dan 3, sorry. T2, T3. Ya, sorry. Iya. Ya, terus lagi. Periksa tiroidnya. Iya Dok. Ada angkanya yang tinggi T2 atau T3? Ini Dok, boleh disampaikan T2 bagaimana? T2 dokter. T2 saya punya kasus ya. Oh, ya. T2-nya tinggi atau normal? T2-nya normal. T3-nya? Gimana dok? T3-nya? Apa? Putus-putus maaf. Yang di jalan. Nah, lebih spesifik, kalau kita lihat data-datanya supaya kita bisa memberikan analisa, tetapi ya pendapat getah bening itu adalah tempat untuk menahan infeksi, menangkap kuman-kumannya.
dan juga untuk menangkap kanker juga. Tapi dia juga bisa ada peradangan, bisa juga ada keganasan. Pada usia 35 tahun, kalau dia di sebelah kiri, itu dia bisa berasal dari bagian perut, penyebaran dari infeksi. Kalau dia di sebelah kanan, biasanya itu dari paru-paru. Paru-paru masuk ke tempat tersebut ya. Tapi nanti kalau mau dibiopsi, itu operasi kecil. Sebenarnya tergantung dokternya. Ada yang dokter dia langsung angkat, buang, langsung diperiksa. Nah, tapi ada dokter yang lain hanya pakai jarum, disedot sedikit, diperiksa. Nah, apakah itu radang? Radang yang paling sering kalau dia banyak adalah TBC. Apakah TBC kelenjar? Ataukah dia ada keganasan tertentu? Ya, keganasannya pada stadium bagaimana itu yang nanti akan dilihat. Jadi kalau seorang berumur 35-36 tahun, ada gondok. Nah, kalau ada gondok kita berbicara mengenai hormonal. Kalau saya ingin bertanya apakah konsumsi daging cukup banyak, lalu apakah stres juga cukup tinggi, apakah istirahat juga kurang. Karena gondok ini adalah salah satu hormon yang terkait dengan aktivitas daripada kita. Ya, aktivitas kita. Kalau konsumsi dagingnya agak banyak, kalau ada stresnya, kurang istirahat, baru juga ada kekurangan iodium, itu bisa menyebabkan gangguan daripada kelenjar gondok tersebut. Tapi kalau ada kelenjar getah bening, itu banyak penyebab lagi yang lain, tapi kita coba eksplorasi penyebabnya. Oke, terima kasih, kita doakan semoga dokter bisa memberikan pemeriksaan dan menemukan hasilnya, dan kita bisa sehat ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak, Dok. Makasih banyak. Selamat jalan, hati-hati. Terima kasih, Dok. Baik, ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, dan kita doakan semoga semua berjalan dengan baik. Ada pertanyaan yang masuk, Dok. Ya, Apakah penyakitan itu adalah sebuah dosa? Sakit atau penyakitan itu adalah sebuah dosa? Oke, tidak selalu. Bisa ya, bisa tidak. Jadi kalau kita sakit karena pelanggaran kita, pola hidup yang tidak sehat, ya itu adalah dosa. Tetapi kalau kita digigit nyamuk lalu kena malaria, kita berjalan lalu kena COVID, kita tidak berdosa. Itu karena lingkungan yang sudah tercemar atau karena genetika diturunkan kepada kita, bukan salah kita. Jadi apakah penyakit itu, kalau penyakit itu adalah akibat daripada dosa, iya. Pada waktu zaman belum ada dosa, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Tidak ada keruntuhan, tidak ada ketidakseimbangan, tidak ada ketidakserasian. Semuanya integritas, balance, dan harmoni. Seluruhnya enak, manis. Tetapi setelah melanggar kehendak Tuhan, rusak tatanannya, mulailah terjadi banyak gangguan-gangguan sakit, penyakit, penderitaan, dan akhirnya kematian. Tetapi untuk seorang kena sakit, itu tidak selamanya karena kesalahan beliau atau dosa beliau. Itu juga bisa karena kita hidup di lingkungan yang sudah tercemar. Kita mungkin sudah menjaga diri kita dengan baik, ditabrak mobil. Wah, ini malaikat nggak jaga ini. Saya kan sudah setia-setia kok. Ini, itu masih rahasia, kita tidak tahu mengapa, jangan kita menghakimi. Oh, Anda sakit, sudah pasti ada dosa. Belum tentu. Belum tentu, ya. Itu bisa karena dosa orang lain, itu bisa karena kerusakan lingkungan, dan itu juga bisa dosa sendiri. Kalau memang sudah tahu apa yang benar dan baik, lalu memaksakan diri atau
lalai dan akhirnya mengalami gangguan sendiri. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Dok. Ya, Kita terima lanjut kasih. dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Eh, bagaimana cara mengobati batu ginjal yang masih kecil-kecil? Cara mengobati batu ginjal yang masih kecil, mungkin yang belum terlalu berbahaya. Oke, baik. Jadi saudaraku yang kekasih, bagi saudara yang mengalami batu ginjal yang kecil-kecil, pertama kita harus mengerti, batu ginjal yang kecil-kecil itu berasal dari pasir-pasir. Pasir-pasir itu berasal dari lumpur. Lumpur itu berasal daripada partikel-partikel padat, zat-zat padat yang kekurangan cairannya. Jadi, kita harus bertanya, apakah partikel-partikel yang keluar di ginjal? Saudaraku, ada dua jenis batu yang umum. Yang pertama, batu dari ginjal dan saluran kemih. Dan yang kedua, batu empedu yang keluar dari liver atau hati. Kita perlu mengetahui bahwa bahan yang dikeluarkan di liver itu adalah dari lemak atau pemecahan daripada kolesterol. Jadi batu-batu yang dihasilkan dari liver atau empedu itu adalah batu-batu kolesterol, batu-batu lemak. Dan itu rapuh mudah hancur. Kalau batu-batu, bahan-bahan yang dibuang ke ginjal, apakah yang membuat itu? Itu adalah protein dan garam-garaman. Jadi saudaraku, pasti atau kemungkinan besar, saudara pertama kurang minum, kedua adalah banyak mengkonsumsi protein-protein, makanan protein yang tinggi, dan yang ketiga mungkin garam-garaman, ya, mungkin asin-asinan, garam-garaman, dan kurang minum. Tidak mungkin ada batu tanpa pasir, tidak mungkin ada pasir tanpa lumpur, tidak mungkin ada lumpur kalau tidak ada zat padat yang kekurangan cairannya. Kalau itu zat padatnya banyak, airnya dia akan encer. Dan dia akan keluar sebagai kencing yang keruh-keruh. Tapi kalau kita makan protein-protein yang tinggi, bila mana kita makan asin-asinan dan garam-garaman, dan kita kurang minum, kita soda-soda dan lain sebagainya, itu akan membuat kita punya saluran kencing, itu terisi dengan lumpur-lumpur yang mengendap-mengendap jadi pasir, jadi batu kecil, jadi batu besar, akhirnya jadi karang-karang yang besar. Jadi pertama-tama adalah minum air banyak. Ya, minum air banyak. Protein itu diukur, dibatasi. Asin-asinan dan garam-garaman itu diukur-ukur, dibatasi. Makan sayur-sayuran, buah-buahan, ya, yang banyak. Minum air yang cukup banyak. Nah, untuk pengobatan-pengobatan yang khusus mengenai hal ini, ada daun, kaca beling atau apa namanya ya. Saya tidak terlalu paham, tapi saya melihat ada buku-bukunya. Ensiklopedi daripada tanaman-tanaman obat. Ya, ada daun ini, daun itu yang katanya bagus untuk memecahkan batu-batu ginjal, apalagi kalau batunya itu masih kecil atau masih pasir-pasir. Tapi saudaraku yang kekasih, teorinya adalah bahwa batu itu adalah daripada kalau kita mengkonsumsi protein dan garam-garaman dan kurang minum. Tidak mungkin di dalam saluran kencing itu batu lemak, karena lemak tidak dibuang di kencing. Dan kemudian protein itu tidak dibuang di empedu. Itu adalah lemak. Jadi sudah jelas kalau ada batu dari saluran kencing. Oh, ada satu lagi, kapur.
ya. Kalau saudara hidup di Gorontalo, di mana sadah airnya itu karbonnya itu kalsiumnya itu kalsium karbonatnya itu tinggi, maka anak-anak kecil pun sudah kena batu dan batu buli-buli yang paling banyak, karena disitulah dia mengendal. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih dok, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah bertanya. Selanjutnya, mohon maaf, pertanyaan dari Riani Segala. Dok, maaf baru gabung. Saya punya kaki di bawah lutut suka biru-biru lebam gitu. Saya pernah tanya perawat, katanya itu masalah hormon. Apakah itu berbahaya ya dok? Oh, Terima kasih. kalau baiklah. Jadi kita pastikan dulu, periksa ke dokter, pastikan apa lebam-lebam biru itu adalah karena darah yang merembes, pecah pembuluh darah kecil, ataukah hanya pelebaran pembuluh darah, pengaruh daripada hormonal, atau ada penyakit imun, autoimun lagi yang lainnya. Jadi itu perlu. Kalau dia hanya biru setempat dan sekali aja, saya rasa itu tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Tetapi coba cari tahu ke dokternya untuk mendiagnosa dengan tepat kondisi ini adalah kondisi apa. Ya, tapi menurut saya kalau dia lebam-lebam tidak terlalu besar, sekali-sekali keluar, itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Ada pengaruh tapi hanya lokal dan terbatas. Tapi periksa dulu kepada dokter untuk mencari tahu penyebabnya yang sesungguhnya. Terima kasih. Sudah lampu. Jangan tutup dong. Baik. Terima kasih. Latihan piano kok cuma gitu. Mohon maaf. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari live Facebook, dokter, dari Shirley Mandriati. Oke. Ya, dia katakan, terima kasih pencerahannya dokter. Saya mau tanya mungkin agak keluar sedikit mengenai jus-jus baik dari buah maupun rempah. Saat ini banyak dijual semacam jus fermentasi yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bagaimana pendapat dokter akan hal itu? Terima kasih. Oke, pertama-tama saya mengakui bahwa bahan-bahan herbal itu bermanfaat karena mengandung bahan-bahan antioksidan, fitokimia tumbuhan, dan bahan-bahan lainnya untuk hal tersebut. Namun penggunaannya adalah, sekali lagi saya punya konsep adalah jangan semata-mata sebagai obat, tetapi penyebab daripada pola hidup sehat itu yang perlu kita kembangkan. Kalau kita sekali-sekali ngejus, sekali-sekali minum jamu dan lain sebagainya, oke-oke saja, itu ada efek yang baik. Tetapi pola hidup yang sehat adalah dasar daripada kesehatan kita. Jadi makanan kita yang nabati, diolah dengan sederhana, istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk menyatakan, oh ini adalah jamu mujarab, cenderung membuat orang itu lalai dalam pola hidup sehat. Saya kan ada jamu jahe gula merah ini luar biasa, ya. Jadi walaupun saya melanggar sedikit, ini ada seperti itu. Jadi konsep bahwa ada jamu yang mengobati semua penyakit. Saya punya konsep adalah berusaha untuk kita kembali kepada pola yang alam dan gunakanlah jamu dan lain sebagainya itu untuk membantu kita untuk kita sehat, ya. Jadi konsep jamu dan apa-apa itu baik untuk kita karena dia bekerja untuk
mendetoks di liver kita sangat baik sekali dan lain sebagainya. Jadi hal yang baik, tetapi jangan membuat kita terlalu percaya kepada hebatnya daripada satu bahan sehingga menganggap kita boleh ya melanggar-langgar lalu ya orang bilang begitu, saya nggak apa-apa lah makan daging sebanyak-banyaknya, yang penting ini ada obat anti kolesterolnya, simvastatin dan statin-statin yang seperti itu. Saya nggak apa-apa makan jeroan-jeroan dengan ini, yang penting obat hipertensi saya makan gitu ya. Jadi konsep bahwa mengandalkan obat, memakai obat oke, tetapi untuk menggantungkan harapan kita pada obat, aman, saya sudah makan obat, dan ya dokter juga bilang, awas, udah makan obat, supaya aman. Jadi saudaraku, obat membantu, tetapi jangan sampai kita menghalalkan atau membolehkan pelanggaran-pelanggaran pola hidup itu sebagai gantinya, ya. Jadi itu bermanfaat ya. Herbal-herbal itu bermanfaat, jus-jus itu bermanfaat. Tapi kalau saudara sudah bermakan tumbuh-tumbuhan, jus itu nggak perlu terlalu banyak lagi ya. Terima kasih. Malam dok, boleh bertanya? Oh boleh, silakan. Atau mungkin ini melenceng sedikit, soalnya gini, ada dok, saya punya tetangga dengan bangganya dia bercerita bahwa setiap harinya dia makan telur putihnya aja setiap hari 7. Padahal dia tidak mempunyai aktivitas yang berat seperti olahraga, tidak, hanya nongkrong duduk gitu. Jadi dia dengan bangganya bilang itu menaikkan antibodinya, imunnya. Apakah itu benar dok atau bagaimana? Soalnya jadi kita sepertinya bingung mendengarkan kalau 7 setiap hari makan telur. Ya, oke, baik. Untung dia nggak makan 7 telur dengan kuningnya, karena kuningnya itu hampir seluruhnya itu kolesterol, ya. Dan kita hanya butuh 1 kuning telur 1 hari. Jadi kalau sudah makan daging, tambah lagi telur, tambah lagi kue, tambah lagi es krim, waduh, kolesterolnya banyak sekali ya. Nah, kalau albumin, kalau putih telur itu albumin, itu adalah protein yang dibutuhkan untuk membuat kekentalan darah dan juga digunakan untuk imunoglobulin, ya albumin dan globulin itu membantu juga di dalam protein untuk membuat kekebalan tubuh. Tapi tidak semata-mata karena hal tersebut. Jadi saya punya pemikiran bahwa dia punya kekebalan tubuh jadi bagus, bukan semata-mata karena albumin tersebut. Karena albumin itu tidak langsung berkaitan dengan imunoglobulin, globulinnya. Itu albuminnya ya. Ya, jadi dia mungkin dia sehat, tapi saya pikir bukan karena konsumsi 7 putih telur atau zat albumin itu yang membantu beliau. Maksudnya tanpa aktivitas yang berat, dok, kita boleh mengkonsumsi 7 setiap hari atau bagaimana, dong? Oke. Itu karena itu albumin, saya tidak menganjurkan untuk harus 7 kecuali ini siapa yang hambur di bawah ini? Kecuali bocor, baru boleh seperti itu ya. Kalau saya pikir efek buruk daripada albumin yang banyak itu dalam menumpuk di dalam tubuh itu memang tidak terlalu buruk kalau menambah albumin terlalu banyak itu, karena dia tidak akan menumpuk di dalam tubuh dan juga penyerapannya juga tidak akan membuat darahnya begitu kental. Tubuh akan memilih menyaring
apa yang dia pilih. Oh. Tapi jadi pertama klaim bahwa putih telur itu meningkatkan kekebalan tubuh, itu saya masih mempertanyakan hal tersebut. Tapi kedua, apakah albumin yang berlebihan pada waktu dia tidak bergerak badan mempunyai efek buruk? Memang albumin tidak mempunyai efek yang terlalu buruk kalau dikonsumsi agak berlebihan, ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi nggak maksudnya kita nggak bermasalah ke ginjal kita nanti ya dok ya, dan apakah perlu minum air putih yang banyak atau enggak atau ya saya kalau dia makan kuning telurnya, saya punya pendapat bahwa itu akan menaikkan kolesterol di dalam darah. Tetapi kalau putih telur agak banyak, tubuh akan buang sendiri albumin yang berlebihan itu, ya. Jadi, tapi untuk apa, ya? Untuk apa? Kecuali dia ada penyakit ginjal, di mana ginjalnya bocor, lalu itu albumin itu, zat putih telur itu keluar di kencing, terpaksa dia harus gantikan. Tapi kalau normal-normal saja, nggak perlu. Tapi juga kalau dia makan banyak, efek buruknya juga nggak terlalu banyak kepada tubuh. Kalau zat putih telur, ya. Ya, terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu Sagala. Terima kasih. Dok. Kita mohon maaf, kita lanjutkan. Boleh Kita saya bertanya? selesaikan dulu pertanyaan di kolom chat, lalu kemudian kanan gitu. Boleh. kita lanjutkan dulu pertanyaan di kolom chat, selesai, kemudian kita buka pertanyaan langsung ya. Masih ada beberapa yang ya. Selesaikan. Jadi ada pertanyaan yang masuk dari Juan Siahaan. Saya punya saudara yang menderita gatal-gatal sudah hampir 3 bulan dan sudah berobat ke beberapa dokter tapi tidak sembuh juga. Gatal-gatalnya berwarna kemerahan dan sangat terasa gatal kalau di tempat panas. Dan kalau di tempat sejuk tidak begitu terasa gatal. Apa terapi yang dapat dilakukan untuk gangguan ini ya dokter? Terima kasih atas bantuannya. Oke, baik. Jadi gatal itu adalah ada suatu proses di bawah kulitnya, ya. Keluarlah bahan-bahan kimia, histamin dan mediator-mediator lain yang menyebabkan gatal. Gatal ini bisa dirangsang oleh banyak hal. Bisa karena jamur, bisa karena orang itu diabetes, lalu kulitnya itu sangat rentan, sehingga mudah mengalami peradangan, dan ada alergi dan penyebab-penyebab lainnya untuk hal tersebut. Jadi dipastikan dulu ini adalah merah-merah karena apa? Kalau dia kena sinar matahari, dia berkeringat, ya ini dia tambah gatal. Kalau dia tidak, dia ini. Jadi sekali lagi coba diperiksa dulu diagnosanya apa. Ini adalah dermatitis alergika. Apakah ini adalah karena skabis, atau karena kudis, atau karena infeksi, apakah karena jamur, atau karena alergi makanan tertentu, atau hal-hal lagi yang lainnya, ya. Ataukah ada penyakit gula, apakah kegemukan, juga karena kulit yang orang yang gemuk juga bisa agak sensitif, apalagi di lipatan-lipatannya bisa merasa gatal seperti itu. Nah, jadi dokter akan berikan, dan dokter biasanya berikan dexamethasone, cuman saya kurang, ya kalau untuk pelega pertama, boleh, tapi jangan terlalu sering-sering, karena dexamethasone ada efek sampingannya, dia akan menipiskan kulitnya, dan dia membuat reaksi radang itu tidak teratasi dengan baiknya ya. Coba berpola hidup sehat, makanan dan minumnya yang baik, kembali ke alam, lalu tidur cukup. Nah, kita lihat apa penyebabnya. Apalagi ini baru beberapa bulan terjadi. Ya, kita akan melihat apakah ini karena
kepekaan terhadap bahan korosif sepertinya sabun gitu ya. Kalau cuci sabun-sabunnya bahan-bahan kimia tertentu, bisa menyebabkan hal itu kepada kulit. Ya, kita coba cari tahu dulu dia punya penyebab. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Dok. Kita lanjut lagi pertanyaan dari MJLS. Selamat malam narasumber. Saya pasien COVID sudah 14 hari. Ya. Sudah 14 hari isoman. Selama isoman, kualitas tidur saya tidak baik. Bagaimana caranya supaya tidur saya bisa normal? Terima kasih banyak. Oke. Baik. Pada waktu kita mengalami COVID ini mempunyai 4 tingkatan. Tingkatan pertama, tidak ada gejala sama sekali, sehat-sehat saja. Tingkatan yang kedua, dia mengalami demam-demam sedikit, pilek-pilek sedikit, langsung sembuh. Yang ketiga adalah dia mulai lendir banyak, sesak napasnya. Dan bisa begitu sesak sampai gejala yang lain. Yang keempat adalah dia mengalami gangguan yang berat sekali, sehingga harus masuk ICU, napasnya betul-betul hampir mau putus ya, hampir tersumbat, dia punya napas, oksigennya turun sekali di bawah 95, 80, 70, 60 bahkan. Ya, jadi yang keempat itu mengancam nyawa. Harus masuk ICU, kalau stadium 3 harus masuk rumah sakit. Lalu kemudian stadium 2 boleh isoman. Tetapi tadi pagi saya lihat di TV One, bahwa dari kementerian menganjurkan bahwa ada varian baru yang ganas dari India sudah masuk ke Kudus. Ya, sudah masuk. Dan katanya untuk yang varian-varian yang baru ini tidak boleh isoman, tapi wajib masuk rumah sakit. Wah, luar biasa. Ya. Nah, tapi kalau ini sudah isoman selama 14 hari, teorinya adalah bahwa dalam 14 hari kekebalan tubuh itu sudah mulai terbentuk dan kuman itu biasanya dalam 2 minggu itu sudah meninggalkan tubuh ya. Jadi tidak akan bersarang COVID itu berbulan-bulan tinggal terus di dalam tubuh daripada seorang. Tetapi dia akan dikeluarkan dan dia tubuh sudah mengalami kekebalan. Nah, mengenai gangguan tidur, kemungkinan gangguan tidur ini adalah karena bisa karena isoman itu, karena biasanya kegiatannya keluar, tetapi sepanjang hari tidak bergerak banyak, tapi ada di dalam ruangan. Saya menganjurkan pertama coba jemur di sinar matahari, coba bergerak badan sehingga agak berkeringat, coba mandi air hangat, dan kemudian coba dimasaj, ya. Coba meminum jahe gula merah, ya, pada sore, pada menjelang tidur pada malam hari, dan kita coba lihat hasilnya. Bisa juga karena stres juga, jadi bisa gangguan tidur karena itu. Tetapi yang paling sering menyebabkannya adalah karena gerakan yang terbatas, ya. Jadi bisa gerakan fisiknya terbatas, jadi kegiatan mentalnya itu agak berlebihan. Jadi coba untuk olahraga dan tarik napas dalam, dan kita coba seimbangkan tubuh. Mudah-mudahan tidur akan bisa pulih. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada sekitar 2 lagi pertanyaan ini. Ya, boleh. Dok, kalau sering sakit pinggang, terutama bangun tidur, apakah itu karena faktor usia, sudah 60 tahun? Atau harus periksa ke dokter, harus check up? Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, ada beberapa komponen yang berada di pinggang atau di punggung kita di bagian belakang.
itu bisa tulang belakang, tulang-tulangnya, sendi-sendinya, bisa ligamen atau urat-uratnya, bisa karena otot yang berada di bagian belakang tersebut. Jadi kalau sudah melanjut usia, nyeri belakang itu bisa karena posisi, bisa karena kasurnya yang agak terlalu lembek, ya, sehingga ini bisa juga karena cuaca dingin, bisa membuat belakang itu juga ototnya kejang-kejang atau mengalami ya di bagian punggungnya, atau memang sudah mulai ada pengapuran pada tulang belakang, ya, belakang tersebut. Jadi bagus, saya kira perlu diperiksa oleh dokter. Kalau perlu dokter melihat ada di sinar X untuk melihat tulang-tulang belakangnya, dan kalau memang perlu fisioterapi, bisa membantu, diberikan infrared, diberikan sinar yang hangat atau jemur di matahari, itu bisa membantu. Jadi ya, saya setuju itu diperiksa supaya kita bisa tahu dia kena ke komponen mana, dan selanjutnya kita bisa membuat terapi yang tepat untuk hal tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Mungkin pertanyaan terakhir dari kolom chat, kemudian kita akan tanya langsung bagi siapa yang memiliki pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, boleh ditanya setelah ini. Pertanyaan terakhir dari Ellen Kasolang. Selamat malam, dokter. Saya mau bertanya, apakah sakit autoimun usus bisa baik atau sembuh? Karena dokter katakan serahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Kalau pendapat dokter bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi saya punya konsep adalah bahwa dulu orang ini sehat, tidak autoimun. Berarti ada suatu faktor penyebab dan proses yang membuat dia menyerang dirinya sendiri. Dan ada kemungkinan kalau kita bisa temukan caranya, ini bisa dikembalikan lagi ke normal yang sedia kala. Kalau autoimun ini disebabkan oleh karena virus yang ada di dalam tubuh, sehingga dia menyebabkan reaksi dan akhirnya dia menyerang dirinya sendiri, itu ada teorinya memang, bahwa ada kuman masuk, kuman ini menyebabkan radang, antibodi itu malah bukan menyerang kumannya, malah menyerang sendi-sendi dan jaringan-jaringan pankreas, gondok, dan lain sebagainya. Dan itu memang kita ketahui bahwa autoimun bisa terjadi juga karena kuman, cacing, karena virus, dan lain sebagainya menyebabkannya. Bisa juga karena daging-dagingan, konsumsi makanan-makanan yang seperti itu juga bisa menyebabkannya. Ya, jadi untuk hal tersebut, mari kita pelajari mengapa kita bisa kena autoimun. Kalau dia dari kecil sudah kena, nah itu agak sedikit lebih berat. Kalau sudah dewasa terjadi, itu ada kemungkinan bisa dibalikkan, ya. Tapi saya punya keyakinan adalah itu bisa dibalikkan. Memang agak sulit, ya. Pernah kita menangani kita punya teman, ya, Pak Frankly Supriyono di Solo. Dia membuka pelayanan untuk diabetes. Dia cuci luka-luka orang diabetes, tapi dalam dia bertemu dengan seorang anak yang autoimun, ya, dan dia berobat ke ahli endokrin, dan sudah dikasih macam-macam obat, dikasih jus dan lain sebagainya, tapi autoimunnya sangat sulit untuk keluar. Anaknya itu masih umur sekitar 6-7 tahun, ya, dan dia sejak dari awal muda dia sudah kena autoimunnya, dari lupus, lalu apalagi, ya, dia punya itu ginjalnya juga kena, livernya juga kena. Jadi saya masih optimis bahwa kita bisa cari tahu penyebabnya, lalu kita, apalagi kalau dia sudah orang sehat, orang dewasa, lalu
sakit. Tapi kalau dari kecil memang kita bertanya kok masih anak-anak sudah bisa kena autoimun, apakah genetika ini ataukah ada faktor mutasi atau faktor hal-hal lagi yang lainnya. Memang berat, tetapi mari saya yakin itu bisa disembuhkan walaupun mungkin agak sulit, agak panjang, agak lama. Ya harus keluar, pergi ke spesialis, diagnostik, dan juga terapi-terapi yang diketahui, imunoterapi yang ada sekarang ini. Saya optimis masih bisa. Oke dok, terima kasih. Saat ini kita akan membuka ruang tanya jawab secara langsung. Ada Ibu Lilik Maromon sudah kembali mengangkat tangan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Ini saya suaminya. Tadi saya baru antar anak saya ke rumah sakit. Nah, sekarang saya mau yang saya puji Tuhan ada langsung dokter memberikan pengarahan. Tapi yang saya mau tanyakan adalah kepala saya tuh sering bunyi. Kalau dikasih begini nying, terus kalau tekan begini nying. Nah, itu kenapa itu? Itu kenapa? Saya nggak ngerti itu penyakit apa yang ada di kepala saya saat ini. Terima kasih dok. Bunyinya dirasa di mana? Di telinga atau di kepala? Di telinga. Kalau kalau ditekan lagi, tambah nying. Nah, tapi kalau dia stres, tapi kalau dia nggak stres enggak. Kalau saya ajak nyanyi dan lain-lain hilang. Dokter udah ngantuk. Sorry, saya minta maaf. Apakah Anda waktu sedang apa kurang tidur akhir-akhir ini, waktu terkait, atau tidur cukup pun tetap mengiang-ngiang seperti itu? Ya, memang kurang tidur. Tidur jam 10, bangun sudah jam 4 sudah bangun. Nggak bisa tidur lagi. Ada kala jam 3 bangun, udah nggak bisa tidur lagi. Oh, oke, baik. Penyebab daripada hal ini memang banyak ya yang punya ini, tapi ya kemungkinan dari kurang tidur tersebut. Lalu ada infeksi telinga atau radang di dalam telinga. Itu boleh diperiksa apakah ada seperti itu. Tapi kalau kurang tidur, coba tambah tidurnya. Dia punya jam tidurnya. Itu. Ya. Terima kasih. Jadi nanti diperiksa ke arah fungsi telinganya dan keseimbangan dan pendengaran. Terima kasih banyak dok. Ya. Terima kasih banyak. Oke. Berkati. Terima kasih. Ya. Sudah Terima bertanya kasih. dan dokter sudah menjawab. Ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika sudah tidak ada, saya pikir semua sudah jelas. Mengakhiri meeting kita dan kita akan mendengarkan closing statement dari Dr. Ruben, kemudian akan langsung ditutup dalam doa. Oke. Terima kasih, saudaraku yang kekasih. Banyak hal yang perlu kita tahu, banyak hal yang kita belum tahu. Tetapi bila mana kita belajar terus, kita memikirkannya, maka jawaban akan datang. Mari kita terus berusaha dan minta kuasa, karena tanpa kuasa, susah kita mau menurut. Ya susah, tidak mungkin kita bisa menang, kita selalu gagal di dalam godaan-godaan, cobaan-cobaan. Ya, Tuhan kiranya sehatkan kita sekalian. Baik, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Engkau pencipta kami akui. Engkau pemelihara yang sangat baik, kami juga akui. Dan Engkau adalah penyelamat dan penyembuh, kami juga akui Tuhan. Dan kami akui diri kami lemah Tuhan. Tidak luput dari sakit, penyakit, penderitaan, bahkan juga menuju kepada kebinasaan dan kematian. Tapi Engkau akan membantu kami. Maka hanya kepadamu kami akan pergi dan minta pertolongan,
Dan terima kasih kami bisa berbincang-bincang malam demi malam. Semoga apa yang kami sampaikan Tuhan berkenan kepadamu dan ini bermanfaat bagi kami dan kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dan Tuhan semakin hidup di dalam kami. Sempurnakanlah acara kami ini ya Tuhan. Kami mohonkan berkat yang limpah atas semua yang mendengarkan dan semua yang mempunyai kebutuhan. Pertemukan kami di waktu yang akan datang lagi dalam keadaan yang lebih baik untuk tahu dan bisa juga menolong orang-orang lainnya. Terima kasih sertai Eden Way dan semua tim yang melaksanakan hal ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah penyembuh, Engkaulah guru kami yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.